Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Oktar Rahmalina dalam acara Smesa Tutor Dom. Nah, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Lukman Soleh Eskom. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Bu Tata. Oke, materi kita apa nih hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, algoritma ya. Saya gelap gitu loh Pak. Nah, gimana nih materinya? Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama perkenalkan nama saya Pak Lukman Soleh. Saya mengajar di Konsentrasi Keahlian Nekasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu algoritma. Ya. Intinya algoritma itu adalah pemecahan sebuah masalah yang mana nanti akan diterapkan di dalam dunia komputer. Kita kan tahu setiap kita pasti punya masalah setiap hari. Kemudian algoritma ini identik dengan pemrograman. Artinya setiap masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia pekerjaan, itu ketika akan diimplementasikan dalam komputerisasi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang algoritma. Jadi ada masalah, ada solusi. Nah, ketika sebelum masuk ke solusi, kita kan buat dulu urutan pemecahan masalahnya. Langkah-langkah yang spesifik, yang prosedural, itu diterapkan dalam algoritma. Sehingga bentuknya itu macam-macam bentuk di dalam penerapan sebuah algoritma. Nah, algoritma sendiri asalnya memang termasuk dalam dunia ilmu matematika karena memang ditemukan oleh seorang penemu aljabar, yaitu Al-Khwarizmi. Beliaunya mengatakan algoritma adalah suatu bentuk langkah-langkah di dalam pemecahan sebuah masalah. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kita lakukan ini untuk kehidupan sehari-hari pun terpakai gitu ya Pak ya? Iya, terpakai. Karena memang algoritma ini dibuat untuk kita bisa menyusun langkah-langkah yang pasti. Seperti kita akan membuat apa, kita akan menyelesaikan masalah apa, itu urutan langkah penyelesaiannya itu diterapkan dalam sebuah algoritma. Jadi perhitungan itu Pak? Bisa perhitungan, bisa langkah-langkah, setiap langkah yang akan dilakukan itu termasuk juga algoritma. Dan memang identik algoritma itu dalam dunia komputer. Jadi kalau mungkin yang lain bahasanya ya penyelesaian masalah, kalau di dalam dunia komputer apalagi di dunia programan itu istilahnya algoritma. Algoritma. Iya, betul. Oke deh. Nah, ini nih udah hadir bersama kita ada 2 siswa dan siswi kita. Ayo dong perkenalkan dirinya dulu dong. Hai, nama aku Melati Sukma Ayu dari 10 RPL 1, biasa dipanggil Mela. Hai, nama aku Paskaris Bima Daniswara, aku juga dari 10 RPL 1, biasa dipanggil Bima. Oke, nah ini Pak Lukman melatih sama Paskalis ya, ini nanti akan jelaskan masalah apa Pak? Ya, nanti Mbak Mela dan Mas Paskalis ini akan mencoba memberikan contoh untuk menerapkan sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa? Nanti bisa dijelaskan. Iya, siapa dulu nih? Paskalis apa Melati nih? Melati dulu ya. Oke, silakan ya. Jadi secara gampangnya, algoritma itu suatu susunan atau sistematis langkah-langkah dalam suatu penyelesaian masalah. Misal nih, kayak kalian lagi pingin bikin apa, lagi mau melakukan apa, atau punya masalah apa, itu kan pasti ada step by step untuk menyelesaikannya. Nah, kalau dalam dunia pemrograman atau komputer, itu ya terkenalnya dengan algoritma. Contohnya juga, misal kalian punya 2 ember nih, terus kalian pingin pindahin, pingin saling tuker lah warnanya itu, kan pasti butuh cara, butuh solusi, misal penambahan ember atau bagaimana. Ya, seperti itu. Iya, terus itu dibikin langkah-langkahnya seperti itu ya? Susunannya itu disebut algoritma. Oke, paham. Iya. Nih, gimana nih Mas Paskalis? Menurut saya sendiri sih, algoritma itu kayak misal kita lagi ada kena masalah gitu.
Ya sama kayak Mela sama Pak Lukman tadi. Iya. Urutan penyelesaiannya. Misal kita ada mau bikin teh, kan sebelum jadi teh kan ada langkah-langkahnya. Awalnya kita nyiapin gelas, ngerebus air, terus masukin tehnya. Jadi urut biar jadi satu hasil. Jadi dari awal itu harus runtuh. Iya. Itu mungkin ya kalau misalnya di ilmu bahasa Indonesia itu ada teks prosedur gitu ya Pak ya. Jadi mungkin agak mirip ya. Mungkin teks prosedur dia menjelaskan tentang langkah-langkahnya, tapi mungkin di algoritma sendiri itu dengan angka-angka gitu ya Pak ya. Bisa angka, bisa teks. Oh gitu. Ya, jadi untuk pengenalan algoritma kita pengenalannya itu tidak langsung masuk ke coding atau angka. Jadi kita belajar tahapan proses penyelesaiannya. Bisa berupa teks. Ada 3 cara penyelesaian algoritma. Bisa sebuah narasi teks berurutan, atau yang kedua dengan gambar. Notasi gambar juga bisa ya? Ya, dengan simbol-simbol. Yang ketiga dengan bahasa sedekut. Sedekut itu bahasa simple program komputer. Itu paling mudah yang mana yang dipahami Pak dari 3 itu? Yang pertama, yang narasi. Narasi ya? Iya, contohnya nih, misalkan kalau gimana sih cara kita menuju ke SMK 1? Iya. Kan banyak jalan lewat nih. mana aja lewat nih mana aja ya? Kan? Bisa lewat A, berarti ya itu silakan. Yang penting sampai ke tujuan. Terus setiap anak punya kreasi masing-masing. Sehingga kita tidak dibatasi harus dengan cara ini. Mereka punya cara yang masing-masing dengan tujuan yang sama. Betul. Ada yang suka dengan narasi, ya kan ya Pak ya? Iya. Ada mungkin yang suka dengan cara yang lain gitu, cara yang berbeda gitu ya? Iya, betul. Terkadang kalau kita pun kalau mungkin dengan cara narasi, terlihat teksnya panjang sehingga kita harus fokus, tapi ada juga yang dengan gambar, suka dengan gambar. Jadi ketika kita tampilkan sebuah gambar yang berurutan, langkah-langkahnya dengan simbol yang memang sudah dikenali di dunia internasional, nah itu kadang ada yang lebih paham dengan gambar juga, notasi simbol. Nah, sekarang kalau menurut Pak Lukman sendiri, seberapa penting sih algoritma ini untuk pemrograman gitu? Kalau seberapa penting, pasti penting. Sangat ya? Sangat penting. Tapi memang ada beberapa orang yang ketika mau belajar pemrograman itu ada yang cara instan. Ya, cara instannya gimana tuh? Cara instan itu langsung belajar ke bahasa pemrogramannya. Ya, mereka langkah-langkahnya langsung diterapkan di dalam bahasa pemrograman. Tapi kalau secara prosedur, biar kita lebih paham dan hasil dari program komputer itu jadi lebih baik, maka urutan langkah itu sebaiknya kita sudah siapkan melalui algoritma. Ada tahapannya seperti itu. Sehingga nanti ketika ada orang lain yang mau membaca atau mengenali program komputer kita, itu biasanya mereka melihat dari sebelumnya, yaitu algoritmanya seperti apa. Betul banget ya. Jadi itu merupakan tahapan yang sangat penting ternyata ya. Iya. Tidak langsung ke bahasa pemrograman, itu jalan ninjaku. Iya. Potong kompas. Ya, seperti itu ya. Betul banget. Ya. Ini kalau ini Mela sama Pascalis sendiri gitu, sulit nggak sih memahami ini semua? Ada bagian sulitnya, ada bagian mudahnya. Oke, mau tahu dong nih teman-teman tipsnya gitu, susahnya yang mana, mudahnya yang mana gitu? Kalau buat aku pribadi, aku sebenarnya lebih suka versi flowchart-nya, versi yang gambar-gambarnya, karena lebih sistematis dan lebih gampang dibaca. Tapi memang sebenarnya awal-awal belajar itu lebih gampang pakai narasi, karena meskipun panjang tapi gampang dipahami. Sedangkan kalau pakai flowchart kan ada beberapa bentuk-bentuk yang harus dihafalin dulu, ini gunanya apa. Iya. Oke, nah ini menurut Mbak Mela nih sama Mas Pascalis nih, ya kan, lebih mudah dengan cara yang mana untuk memahami sebuah algoritma? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka pakai flowchart karena itu kan seperti gambar gitu ya. Jadi bahasanya itu singkat, gampang dimengerti, tinggal diterapkan aja dalam pemrograman. Tapi sebenarnya kalau untuk yang mau belajar, yang baru pemula, itu lebih gampang pakai narasi karena meskipun panjang, tapi lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu. Iya. Ternyata memang
awalnya dulu emang narasi dulu Iya, nih ya. Meskipun panjang tapi mudah. Gampang ya. Nah sekarang kalau Mas Pasca gimana? Kalau saya sendiri biasanya saya awalnya yang narasi dulu. Narasi dulu Iya. juga ya berarti ya. Terus kalau sudah narasi baru disimpulin lagi pakai gambar. Oh, Justru- gambar ternyata sebenarnya lebih simpel. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi kan dari bagian-bagian itu kan Uh-uh. kita bisa tahu. Mhm. Terus kita tuangin di apa? Kode di Iya, di programan. programnya kita. Tapi di antara dua cara itu ya, yang paling mudah berarti narasi semua setuju dengan setuju, itu ya. Untuk apalagi untuk pemula gitu ya. Nah, tapi kalau udah untuk tingkat yang lebih lanjut yang seperti tadi Pak Lukman jelaskan, ada cara yang ketiga itu tadi apa Pak? Yang ketiga tadi kan satu narasi, dua gambar, yang ketiga tadi? Yang ketiga dengan sedekut. Sedekap itu seperti Sedekut apa? itu kode singkat di dalam algoritma. Jadi Oke. dari narasi yang kita uraikan itu, kita ambil poin-poinnya, kita urutkan. Iya. Nah, kemudian kita bisa setelah itu dari urutan angka sedekut itu baru kita pindah ke gambar tersebut. Seperti Oke. itu. Ya. Tapi Nah, biasanya kalau untuk pemula, Iya. kalau harapan saya jangan lihat sedekut dulu. Oke. Jadi ini apa gitu ya? Not ya semuanya. Iya, jadi mulailah dari yang narasi dulu. Iya. Jadi Dari pemula. uraian kalimat narasi itu diambil poinnya, Ah, masuk di sedekut, baru kemudian pindah ke flowchart, bagian gambar. Ini yang Seperti itu. dua anak ini nggak ada yang pakai yang nomor 3 deh kayaknya. Cara nomor 3 kayaknya susah Kalau banget di, ya. di kelas harus dicoba semua. Oh gitu. Iya, Oh, biar Bisa merasakan semuanya semuanya. dulu. biar Iya. merasakan semuanya. Iya. Dan menurut kalian itu yang paling susah ya? Lumayan. Lumayan. Bener lumayan. Iya sih kalau menurut kalian lumayan, tapi kalau menurut ibu ya nggak paham. Mau cara 1, 2, 3, tapi sebenarnya untuk pemula itu bisa 1 ya Pak ya. Bisa. Narasi itu kayaknya paling gampang ya, semuanya Iya. sepakat dengan itu. Iya. Nah itu Pak, algoritma itu apa lagi Pak? Tentang apa lagi? Untuk algoritma, intinya memang kalau kita memahami secara singkat, memang urutan penyelesaian. Cuma nanti kita pelajari Ketika dia sudah langkah-langkah masuk ke penyelesaiannya. programan maksud saya. Iya, sudah kita intinya gini. Di dalam penyelesaian masalah itu kan ada input, proses, output. Seperti dunia kerja komputer. Iya. Jadi input itu masalah apa yang kita hadapi, kita uraikan semuanya. Kemudian proses itu bagaimana penyelesaiannya. Nah, di dalam proses, kemudian output itu hasilnya, solusinya. Antara narasi, gambar, Ya. sedekut, sampai ke bahasa pemrograman, Ya. pasti ada input, proses, output. Tinggal penerapannya beda-beda. Iya. Nah, waktu itu kalau kita mau belajar, kita harus paham mana input, mana proses, mana output dari beberapa cara tersebut. Nah, kalau kita sudah memahami bahasa algoritma, maka kita akan mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman. Oke. Karena anak-anak ketika kita kenalkan bahasa pemrograman, satu bahasa pemrograman, kemudian kita coba kenalkan di bahasa pemrograman yang lain, mereka cepat bisa karena mereka sudah paham konsepnya. Oke. Seperti itu. Intinya memahami konsep dulu, baru kita masuk ke tahap selanjutnya Saat Pak selanjutnya, ya. betul. Oke deh. Iya. Seperti itu. Susah ya. Tapi sepertinya kalian tuh menikmati banget gitu dengan proses-proses itu ya. Iya. Iya. Kendala terbesarnya yang kalian hadapi, kendala terbesar saat mempelajari ini, itu apa? Mempelajari algoritmanya atau Iya. proses bahasa? Algoritmanya. Algoritmanya. Mungkin untuk pertama kali dikenalkan itu memang bingung, ini bahasa apa, ini struktur Betul. apa, Iya. gitu, nggak tahu Gue apa-apa. banget. Iya. Setelah dicoba, dipelajari, yaitu tadi yang awalnya dari narasi yang butuh panjang dijelaskan dulu, lama-lama kok kayaknya susah ya menulis panjang-panjang, jelasin panjang-panjang, langsung disingkat aja jadi algoritma yang flowchart, Iya. yang singkat-singkat Oh, gitu. oh. Iya, kalau Mas gimana tuh? Kesulitannya. Iya, yang paling kayak aduh gini banget, berat banget gitu. Apa? Dalam mempelajari ini. Kalau saya ya, kesulitannya di ini aja, ngurutinnya. Ngurutinnya. Ya, kadang-kadang ya agak bingung gitu urutannya. Yang mana duluan Iya. gitu ya? 1 sampai 10 apa Soalnya nomor kan 7 ada duluan? banyak cara. Oke.
banyak cara, dan itu kita menemukan caranya itu dengan kemampuan kita sendiri gitu ya, yang mana tuh yang paling enak gitu ya. Iya. Oke Pak Lukman, gimana nih kesimpulannya tentang materi kita hari ini? Ya, terima kasih Bu Tata. Untuk mempelajari sebuah algoritma, kita harus paham tentang konsep sebuah masalah dan solusi. Jadi ketika ada sebuah masalah yang kita hadapi, kita harus tentukan langkah-langkahnya. Ketika kita mau membuat program dalam sebuah komputer, karena pasti ada kaitannya algoritma dengan komputer, maka kita harus paham bagaimana konsep dari algoritma itu sendiri. Jadi kita buatkan struktur langkah-langkah penyelesaiannya, dan harapannya outputnya seperti ini. Kemudian kita migrasi, kita alihkan ke bahasa pemrograman, sehingga ketika urutan langkah itu sudah terkonsep dengan benar, maka kita akan mudah untuk membuat struktur bahasa pemrogramannya kalau dalam dunia komputer. Sehingga pasti kalau orang sudah pernah belajar algoritma atau sudah pernah dengar tentang algoritma, itu pasti mereka beranggapan algoritma adalah pemrograman. Algoritma sama dengan pemrograman. Oke, iya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ke sini nih. Ya. Baik, kita udah sampai nih ke penghujung acara ya. Saya Sari Oktarah Malina undur diri. Sampai jumpa lagi di acara Smesa Tutor Dom berikutnya. Dah.